Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya masih setia dong bersama channel YouTube Falah Official. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan juga share. Gratis teman-teman, tapi ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bumi. Tahukah teman-teman semua, bumi adalah salah satu planet di tata surya. Planet bumi sering disebut sebagai dunia atau planet biru karena muncul dari teleskop biru. Bumi adalah planet terbesar kelima dan terpadat di tata surya kita. Di planet ini yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di bumi untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun awal. Bumi adalah rumah bagi manusia dan makhluk hidup, karena bumi memiliki struktur seperti biosfer atau lapisan bumi dan lapisan ozon yang berfungsi untuk mencegah radiasi berbahaya dari sinar matahari bagi makhluk hidup. Bumi juga memiliki berbagai mineral yang memiliki efek positif pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bentuk permukaan bumi bervariasi, yaitu ada gunung, bukit, daratan, lautan, danau, lembah, dan sebagainya. Bumi itu tidak diam teman-teman, tetapi bergerak mengitari matahari atau berputar dan memutari porosnya atau berbelok. Itulah sebabnya di bumi kita merasakan kondisi siang dan malam. Adapun latar belakang pengelompokan struktur bumi adalah bahwa bumi membutuhkan miliaran tahun untuk memulai proses pendinginan pada awal penciptaannya. Bagian luar bumi yang menerima pendinginan pertama akan memadat, tidak seperti di bagian dalam bumi yang masih panas. Selama proses pendinginan, pemisahan zat fisik dan kimia bumi terjadi. Pemisahan mengikuti perbedaan alami antara zat, dan berikut ini adalah struktur bumi menurut para ahli. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian terluar dari bumi dan rumah dari semua makhluk hidup. Ketebalan lapisan ini mencapai 70 km, yang terdiri dari batuan dan asam. Strata yang mendasari hingga 100 km panjangnya disebut litosfer. Kerak bumi bukanlah lapisan utuh, tetapi dibagi menjadi 7 lempeng besar dan ratusan kecil. 7 lempeng utama adalah lempeng Pasifik, lempeng India Australia, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Antartika. Kemudian ada mantel. Lapisan ini juga dikenal sebagai astenosfer yang memiliki ketebalan 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Mantel terdiri dari campuran bahan yang berbeda yang memiliki bentuk cair, padat, dan gas. Disebut mantel bumi karena lapisan ini menutupi lapisan inti bumi. Mantel bumi terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada mantel atas yang memiliki sifat plastik hingga semi-plastik dengan kedalaman hingga 400 km. Sedangkan mantel bawah memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 2.900 km. Kemudian berikutnya ada inti bumi. Inti mengandung 90% besi dan 8% nikel ditambah 2% bahan tambahan. Lapisan inti bumi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada inti luar yang memiliki ketebalan hingga 2000 km dan terdiri dari kandungan besi cair yang memiliki suhu sekitar 2200 derajat Celcius. Kemudian inti bagian dalam adalah pusat bumi dalam bentuk bola dengan diameter kurang lebih 2700 km. Inti bagian dalam terbuat dari besi dan nikel dengan suhu kurang lebih 4500 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian, sifat-sifat lapisan terdalam bumi memiliki karakter keras yang ditutupi dengan lapisan cairan yang tebal. Karena komposisi kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah benda padat atau litosfer.
terdiri dari tanah dan batu. Kemudian bagian cair atau hidrosfer terdiri dari bagian jenis ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Kemudian bagian dari udara atau atmosfer yang menutupi seluruh permukaan bumi. Kemudian bagian yang dihuni makhluk hidup atau biosfer. Kemudian selanjutnya ada sistem rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses rotasi yang dilakukan oleh bumi untuk memutar porosnya. Bumi berbelok ke timur atau utara sebagai belokan searah jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk memutar porosnya ketika terhubung ke sebuah bintang adalah 23 jam 56 menit 4091 detik. Ini berbeda dari waktu yang dibutuhkan ketika dikaitkan dengan matahari, yaitu 24 jam. Karena pengaruh gravitasi bulan, rotasi bumi melambat sepanjang tahun. Sebagai hasil dari proses rotasi ini, bagian-bagian bumi dapat mengalami siang dan malam. Kemudian selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses pergerakan bumi untuk mengorbit matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengorbit matahari di orbit adalah 365 seperempat hari. Pada waktu itu juga disebut revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi karena tarik ulur antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Keadaan orbit bumi ini menyebabkan beberapa fenomena alam yang dirasakan setiap tahun, yaitu perbedaan panjang antara siang dan malam antara daerah, gerakan semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan penampilan rasi bintang, dan kalender Islam. Ketika bumi berkembang, proses rotasi bumi tidak selalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika, tetapi berosilasi dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23,50 derajat terhadap matahari. Sudut ini dapat diukur dengan garis imajiner yang membagi kutub utara dan kutub selatan garis khatulistiwa. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara rotasi dan revolusi. Telah dijelaskan teman-teman di atas bahwa untuk rotasi bumi selama 365 seperempat hari, rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit 4091 detik. Ini menyebabkan perbedaan antara gerakan revolusioner dan gerakan rotasi. Akibatnya ada tahun kabisat, tahun yang memiliki 365 hari. Tahun kabisat diulang setiap 4 tahun. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang bumi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan juga share. Ingat, klik loncengnya gratis teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita ketemu lagi dengan tema yang menarik dan juga bisa bermanfaat dan mengedukasi kalian semua. Sampai jumpa.